Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isdania Idasar dari absen 15. Di sini saya akan membahas tujuan dan persyaratan alat yang dibutuhkan. Untuk tujuannya, portofolio dan profil Upwork ini merupakan aset utama sebagai seorang freelancer untuk menarik minat klien, menunjukkan keahlian, serta memenangkan penawaran proyek. Lalu prosedur kompleks ini disusun untuk memandu langkah demi langkah dalam membangun profil profesional dan portofolio yang menjual di platform Upwork. Lalu untuk persyaratan dan alat yang dibutuhkan, yang pertama pasti sudah mempunyai akun Upwork yang sudah terverifikasi. Lalu yang kedua ini foto profil profesional beresolusi tinggi. Yang ketiga ringkasan pengalaman kerja dan portofolio yang terbaik. Dan yang keempat ini mempunyai rekening bank atau akun pembayaran untuk verifikasi pembayaran. Kita harus memperhatikan beberapa langkah-langkah yang dimana tahap pertama adalah pengisian informasi dasar dan juga judul profil. Yang pertama kita harus masuk ke akun Upwork, lalu kita membuka menu profile settings dan membuat judul profesional yang singkat, jelas dan juga fokus pada keahlian khusus. Contohnya, saya memiliki keahlian dalam bidang designer for mobile apps atau SEO, content writer, and copywriter. Dan kita harus menjauhi judul-judul yang terlalu umum seperti freelancer all-in-one. Lalu setelah itu kita harus mengunggah foto profil profesional yang dimana kita menggunakan foto wajah tampak depan close up hingga dada dengan pencahayaan terang dan latar belakang bersih. Kita juga harus memastikan bahwa ekspresi wajah kita adalah ramah dan juga profesional. Lalu di tahap kedua, di mana menuliskan deskripsi profil. Yang pertama, kita harus menuliskan deskripsi berorientasi solusi klien. Jadi di paragraf pertama atau dinamakan hook, kita harus menuliskan value proposition dengan 2-3 kalimat. Kita harus menjelaskan masalah apa yang dapat kita selesaikan untuk klien kita. Lalu selanjutnya ada body atau keahlian dan pengalaman, di mana kita harus menyebutkan alat, bahasa pemrograman, atau metode kerja yang kita kuasai. Kita juga harus menggunakan bullet points agar mudah dibaca. Lalu selanjutnya ada call to action atau CTA, di mana ini adalah akhir deskripsi dengan ajakan berkomunikasi. Contohnya adalah feel free to reach out with your project details to discuss how we can work together. Selanjutnya itu kita harus menentukan tarif per jam atau hourly rate. Kita harus meriset juga tarif rata-rata freelancer pemula di bidang Anda pada platform Upwork itu kisaran berapa. Dan juga tetapkan tarif yang kompetitif namun mencerminkan kualitas kerja Anda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ruth Pesonasari dari kelas 12.4. Aku ingin menjelaskan tahap ketiga pembuatan dan penyusunan portofolio. Nah, mari kita saksikan bersama. Yang pertama ada akses menu portofolio. Pada halaman profil Anda, gulir ke bawah hingga menemukan bagian portofolio. Lalu klik tanda plus atau add profile. Yang kedua, ada dalam isi detail item portfolio, yaitu project title, berikan judul project yang jelas dan relevan dengan kata kunci pencarian klien. Nah, selanjutnya, slide right skill, yaitu hubungkan item portfolio dengan kalian yang relevan yang sudah ditambahkan di akun Anda. Yang ketiga, pilih format tampilan portfolio yang berisi galeri, yaitu detail desain grafis, ilustrasi, atau fotografi yang kalian punya. Selanjutnya ada case study, sangat cocok untuk proyek yang kompleks seperti pengembangan aplikasi, strategi pemasaran, atau penulisan, karena dapat menjelaskan tantangan, proses, dan hasil. Selanjutnya ada klasik, yaitu cocok untuk lampiran file PDF atau tautan umum. Yang keempat atau yang terakhir, unggah berkas atau hasil karya kalian, yaitu unggah gambar beresolusi tinggi, dokumen PDF atau tautan video demo project. Tambahkan deskripsi singkat pada setiap item. Jelaskan peran Anda, masalah klien, dan solusi atau hasil konkret yang dicapai, misal meningkatkan tarif organik sebesar 40% dalam 3 bulan. Selanjutnya masuk pada tahap keempat, yaitu mengisi riwayat kerja, pendidikan, dan sertifikasi. 1. Tambahkan pengalaman kerja atau employment history.
Masukkan riwayat pekerjaan sebelumnya, baik penuh waktu maupun freelance di luar Upwork. 2. Tambahkan pendidikan atau education. Tulis latar belakang pendidikan formal Anda secara terstruktur. 3. Tambahkan sertifikasi atau certifications. Tautkan sertifikat resmi seperti Google, HubSpot, AWS, dan lain-lain jika ada, atau gunakan fitur Upwork Skills Test untuk memverifikasi keahlian. Tahap kelima atau tahap yang terakhir yaitu adalah verifikasi dan publikasi profile. 1. Periksa kelengkapan profil atau profile completeness. Pastikan indikator kelengkapan profil mencapai 100%. 2. Pengajuan verifikasi identitas atau identity verification. Lakukan verifikasi identitas menggunakan tanda pengenal resmi seperti KTP, paspor, atau SIM. Dan verifikasi wajah jika diminta oleh sistem Upwork. Yang ketiga, setel status profil ke publik. Buka pengaturan privasi profil dan pastikan status diatur ke publik agar profil Anda dapat ditemukan oleh calon klien melalui mesin pencari Upwork.